Firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Berdiri, kita akan menerima amanat hidup baru yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian menurut surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 10, saudara-saudara, ayat 11, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu bersukur kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan diterimalah kepotongan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria. Mari. Kesukaan dari Pak Dery yang pada ulang tahun.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh duduk bersama, bersehati memuliakan Tuhan yang begitu baik bagi kami. Kami menaikkan doa dan harapan kami, dan yang paling penting kami ingin mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu karena kami menyadari hidup yang kami jalani tidak mudah. Di dalamnya terdapat berbagai pencobaan. Dan hari ini kami mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara untuk menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk dapat mendengarkan dengan baik, memahami firman-Mu, dan mengimaninya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika pencobaan itu datang secara tiba-tiba, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dengan kekuatan-Mu kami akan menghadapinya. Dan kami yakin bahwa kami akan menang sama seperti Tuhan Yesus yang menang terhadap cobaan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yang bunyinya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita tahu bahwa bacaan kita ini mengenai Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, saudara, ketika saya membaca teks ini kembali dan kemudian saya merenung, saya berpikir begini, betapa berbanding terbaliknya apa yang dikisahkan Alkitab dengan cara orang Indonesia memperkenalkan iblis. Bapak Ibu tahu ya, kalau di Indonesia dibilang setan, berarti orang langsung mengasumsi ada pocong yang jalan gitu. Ya. Itu di Indonesia. Kemudian saudara kalau nonton film horor Indonesia itu setan itu dia digambarkan sangat menakutkan. Ada suster ngesot, ada wewe gombel, ada kolor ijo, banyak sekali. Mukanya hancur, kemudian menakut-nakuti manusia. Lalu saya berpikir begini, kalau iblis memakai cara itu, semakin orang takut, maka dia akan lari kepada siapa? Tuhan. Right? Yeah. Dan kalau iblis lakukan itu berarti gagal misinya. Karena misi iblis adalah membuat orang bukan semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi misi iblis adalah membuat orang semakin menjauh dari Tuhan. Itu misinya. Jadi dari kecil kita nonton Sundel Bolong lah, Susana main film inilah, di Pantai Selatan itu Nyi Roro Kidul. Saya pernah masuk kamarnya. Saya habis melayani di Pelabuhan Ratu, kemudian saya ajak majelis yang mendampingi saya masih vikaris belum pendeta. Waktu masih vikaris belum boleh pakai ini. Masih pakai jas, pakai dasi. Datanglah kami hari Minggu nih habis gereja, habis makan, pergilah kami ke situ. Yang jaga pintunya itu tingginya segini. Betul, juru kunci kamarnya itu. Saya masih ingat. Lantai 3, antara 308 atau 312, itu kamarnya. Begitu masuk ke dalamnya semua serba hijau. Lalu dia bilang begini, Pak, karena pakai jas nih kan, badan besar, pakai jas, dasi. Kalau Bapak mau bersemedi silakan. Saya kasih waktu 1 jam. Saya lihat majelis saya, Bapak mau? Enggak, Pak. Bayangkan bahwa waktu itu saya berpikir, wah dulu kita ditakut-takutin oleh iblis. Dan ketika kita ditakutin sebenarnya kita lari kepada Tuhan. Nah sekarang saya melihat cara iblis begitu di dalam Alkitab itu terbalik. Dia nggak bikin kita takut. Bukan menyeramkan, sesuatu yang menyeramkan dan mau menerkam kita. No. Totally different. Kita lihat satu-satu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam Injil Lukas 4 ini dikatakan begini.
Yesus penuh dengan Roh Kudus, baru habis dibaptis di Sungai Yordan, dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, 40 hari Yesus berpuasa, dan pada saat Yesus berpuasa, saat ia lapar, ayat 2. Bapak Ibu lihat baik-baik pelan-pelan. Waktu ia lapar, baru di situ iblis masuk. Artinya, iblis tahu di saat mana kita lemah. Dia sangat tahu. Dan ketika kita lemah, di situ dia masuk. Oke? Masuk, lihat cara iblis. Bapak Ibu bayangkan, dia selalu memainkan pikiran kita. Pada saat Yesus lapar, di depan Yesus banyak batu, iblis datang dan bilang begini, jika engkau anak Allah, pertanyaan saya, iblis tahu nggak Yesus anak Allah? Tahu. Tapi dia coba memainkan itu, jika engkau anak Allah, berarti engkau punya kuasa, lihat batu di depan, ubahlah batu ini menjadi roti. Bisa? Bisa. It's not a big deal untuk Yesus. Iblis tidak mengajak Yesus melakukan sesuatu yang jahat dengan bilang begini. Misalnya ya, saya yang lagi berpuasa, iblis datang, lalu iblis bilang, hai, lihat itu. Dia akan reaksi, tadi lagi makan peanut butter. Kamu lapar kan? Ambil dia punya. Iblis bisa bilang begitu. Ambil rotinya orang. Tapi iblis gak bilang begitu. Iblis bilang, ubahlah batu ini jadi roti. Sesuatu yang pasti Yesus bisa lakukan. Tapi Yesus bilang, ya, kita lihat jawab Yesus. Begitu iblis bilang, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus bilang, ada tertulis, padahal dia lagi lapar. Manusia tidak hidup dari roti saja. Kalau Lukas cuma bilang begini, kalau Matius 4 dia bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu, kita belajar dari Yesus. Yesus kuat bukan karena dia bisa tahan lapar yang begitu luar biasa, enggak. Dia mengalami kelaparan yang sangat. Bapak Ibu kalau di Indonesia, di musim bulan puasa, waktu-waktu mendekati buka puasa, itu adalah waktu-waktu kemacetan yang sangat luar biasa, orang tidak sabaran, chaos. Sangat. Maka saya waktu selama di Indonesia, saya menghindari untuk keluar pada saat orang mau buka puasa. Kenapa? Semua orang mau cepat-cepat ke rumah untuk buka puasa. Itu orang cuma puasa berapa lama? 1 hari. Yesus puasa berapa lama gak makan? 40 hari. Bayangkan. Itu kalau ada orang bilang senggol dikit bacok. Udah itu. Tapi 40 hari Yesus gak makan. Dia bilang ubah batu ini jadi roti. Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Belajar dari sini Bapak Ibu. Seringkali kita dalam kondisi lemah, kondisi lapar seperti Yesus, emosi kita sangat tidak terkendali, dan Yesus mengajarkan kita. Tubuh jasmani kita memang butuh makanan. Tetapi ada yang bisa menopang tubuh jasmani kita ketika kita lemah, yaitu tubuh spiritual kita. Sehingga di sana dia bilang, manusia hidup bukan dari roti saja untuk tubuh jasmani, tetapi dari firman yang bisa menguatkan manusia itu dari dalam. Saya ambil contoh. Bapak Ibu, dulu saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa hidup dengan makan hanya 1 kali 1 hari. Saya makan hanya jam 12 siang, setelah itu saya berhenti, makan lagi besok jam 12 siang. Dulu, malam lapar sedikit, nggak ada apa-apa, ya udah biasalah orang Indonesia kembali ke selera asal. Indomie goreng, pakai nasi, double karbo. Wow.
Dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya bisa. Tapi bagaimana saya bisa? Karena ketika saya habis makan, lapar sekali. Saya minum air dan saya bilang pada diri saya sendiri, you can do it. You can do it. You can do it. Dan saya bisa melakukan itu. Itu baru saya yang bicara. Anda bayangkan ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita dihantam oleh berbagai masalah, ketika kita dalam posisi yang terlemah, dan iblis coba hantam kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pernahkah kita bilang, kita bisa lewati ini. I can do it. I can do it. Bukan saya, tapi di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Lapar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saudara melihat sisi lain dari iblis nanti di sini. Ya. Yang kedua, iblis bawa ya di ayatnya yang kelima, bawa ke tempat tinggi. Kalau tadi dengan kesusahan dicobai, sekarang ditawarkan kemewahan. Saudara lihat ayat 5. Ia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi, dalam sekejap mata dia perlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Dan iblis bilang, segala kuasa dan kemuliaan ini kuberikan kepadamu, sebab itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, ini di ayat 7 nih cobaannya. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Sekarang dia bawa kepada sebuah kemewahan. Bapak Ibu dan orang di Indonesia saat ini banyak yang jatuh karena ini. Ditawarkan kekuasaan, ditawarkan wewenang yang luar biasa, ditawarkan kekayaan, kemewahan. Bapak Ibu lihat, di Indonesia ini sangat miris. Di satu sisi kita pernah melihat seorang guru honorer gajinya hanya Rp250.000 satu bulan, tapi dia bisa hidup. Cukup bagi dia. Tapi akhir-akhir ini kita dapat berita. Seorang yang gajinya 1, sekian miliar satu bulan. Dia tidak merasa cukup. Dan dia korupsi. Bertahun-tahun. Sampai disebutnya bukan lagi mega korupsi, tapi giga korupsi. Bayangkan. Gajinya udah segitu. Abraham Lincoln bilang kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia apa? Kekuasaan. Ini yang iblis pakai. Dia bilang, hey, kamu bisa dapat semua ini, selalu ada bayarannya. Apa bayarannya? Asal kamu menyembah aku, semua ini kuberikan. Bapak Ibu ingat, iblis menawarkan segala sesuatu, tapi selalu ada bayarannya. Selalu ada bayarannya. Kalau di Indonesia, itu disebut ada tumbalnya. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang dukun yang sangat terkenal. Dia bilang begini, saya bisa buat orang jadi kaya. Lalu pertanyaan baik dari seorang pendengar bilang gini, kalau kamu bisa buat orang jadi kaya, kenapa kamu gak buat dirimu menjadi kaya raya? Tahu gak dijawab apa? Karena iblis, setan itu selalu mengikat dan dia selalu meminta bayaran. Selalu ada harga. Selalu ada harga. Dan banyak orang yang sangat tidak kuat ketika dihantam cobaan ini. Saudara lihat, iblis gak nakut-nakutin. Tapi iblis menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa menyenangkan. Yang ketiga, dia main lagi di situ. Ya. Ayat 9 bilang Yesus dibawa ke Yerusalem, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu dibilang, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis, ayat 10 bilang,
mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Bapak Ibu, ini harusnya menjadi panggung dan momen bagi Yesus. Berada di hubungan bait Allah, itu banyak orang di sekitar itu. Dan ketika iblis bilang, kamu jatuhkan dirimu, dan kemudian kamu nanti ditangkap oleh malaikat karena kamu tidak akan terjatuh, maka orang akan memuji engkau dan akan bilang, benarlah engkau ini Mesias. Masuk akal semua yang iblis coba pakai untuk mencoba Yesus. Tetapi Yesus menjawab, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, cobaan ketiga ini paling sering datang kepada kita. Sadar atau tidak? Dia bilang gini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, dan kata Alkitab, malaikat akan menjaga engkau. Tahu nggak iblis mencobai Yesus dengan cara apa? Iblis mencobai Yesus supaya Yesus mencobai Tuhan Allah. Saya ulangi ya. Iblis mencobai Yesus dengan menyuruh dia mencobai Tuhan. Masa sih Tuhan nggak sayang sama kamu? Itu yang iblis main di pikiran. Masa sih Tuhan gak peduli sama kamu? Masa sih kalau kamu jatuh Tuhan gak tangkap? Kan ada ayat bilang begitu. Sadar atau tidak? Seringkali di benak kita, iblis memainkan itu. Masa sih Tuhan gak sayang? Dan dengar baik ini, iblis memainkan pencobaan itu tidak di kawasan hitam putih, tapi selalu di gray area, di kawasan abu-abu. Sehingga manusia akan mencoba berpikir, oh iya ya benar. Itu yang dia selalu coba bagi kita. Dan saudara harus ingat ini. Ini apa ya? Sebuah sifat dari iblis yang saya lihat di sini. Boleh ditampilkan di ayat yang ke-13. Setelah 3 kali dia mencoba Yesus, dan Yesus menang pada saat itu, apa dia bilang? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari Yesus dan apa? Menunggu waktu yang baik. Saudara tahu yang berikut ada beberapa kisah, tapi ada kisah ketika iblis datang kepada Yesus lagi untuk mencoba Yesus. Tahu nggak di mana? Kita tahunya cuma 3 ini kan? Tapi iblis pakai. Siapa yang dipakai? Muridnya. Siapa namanya? Petrus. Masih ingat ketika Tuhan Yesus bilang, anak manusia, tadi yang kita pakai di Nats Pembimbing. Anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua Yahudi. Kemudian dia akan ditangkap, disiksa, mati, dan akan bangkit. Lalu Petrus datang ke Yesus, tarik Yesus bilang apa? Sekali-kali hal itu jangan terjadi pada dirimu. Tahu nggak apa jawab Yesus? Anyahlah iblis. Dia main lagi di saat ini yang dibilang. Jadi saya mau bilang, Bapak Ibu hati-hati. Iblis itu nggak gerasa gerusu. Aduh, saya mau bilang gerasa gerusu itu apa ya? Nggak selalu. Aduh, bahasa Jawanya apa itu Joshua? Joshua orang Jogja, gerasa gerusu itu apa ya? Nggak rusuh untuk mau cepet-cepet, enggak. Ngerti ya, nggak mau cepet-cepet tuh maksudnya, dia, ini iblis nih, dia sabar untuk menanti
Di saat mana dirimu paling lemah. Di situ baru dia mencobai kita. Hati-hati. Dia selalu tahu kesempatan mana lagi nanti dia akan datang. Dan dia menunggu. Kalau di 1 Petrus bilang iblis itu seperti singa muda yang mengaum-aum itu cuma aum bikin orang ingin tahu. Singa muda masih kecil. Oh aum ini lucunya. Misalnya gitu ya. Begitu dekat baru dia tegap, baru dia hantam, hap. Langsung nyanyi, hap. Lalu ditangkap. Itu iblis. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Yang menjadi pelajaran kita adalah jika Yesus saja dicobai oleh iblis, maka kita nggak kebal juga dari pencobaan iblis. Ingat itu. Nggak kebal kita, bukan kita nggak bakal dicobai, akan dicobai. Kapanpun itu, lewat siapapun itu, dalam bentuk apapun itu. Oleh karena itu, kita belajar dari sini. Lihat ya, iblis itu cerdas banget. Kalau nanti saudara coba cari, Abraham Maslow itu dia tokoh psikologi. Ya, dia berbicara tentang hierarki kebutuhan manusia. Hierarki paling pertama adalah kebutuhan fisiologis, psychological needs, perut. Itu yang iblis lakukan yang paling pertama. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan, safety needs. Kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa aman. Itu yang dia coba, yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Love and belonging needs. Kamu kan anak Allah, pasti Tuhan mengasihimu. Kalau kamu jatuhkan diri, kamu pasti ditangkap. Bayangin, ini semua kebutuhan manusia dan iblis bermain di situ. Maka ada satu hal yang Yesus selalu ajarkan dari sini. Lihat, setiap pencobaan itu Yesus selalu menjawabnya dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti Yesus menjawabnya dengan apa? Firman. Itulah mengapa kita perlu baca, kita perlu tahu, kita perlu mengenal firman itu. Supaya kita bisa bertahan ketika iblis mencobai kita. Nah, paling akhir saya bilang, jika kita mengalami pencobaan, maka larilah pada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Itu membuat kita lemah. Sehingga perspektif kita benar-benar akan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan terjebak dalam apa yang ditawarkan oleh iblis. Masih ingat satu kali saya kasih ilustrasi teman saya yang sedang kesusahan di saat yang paling lemah, di saat dia membutuhkan sesuatu, dan ternyata iblis bisa main dia sedang duduk di dalam gereja untuk bilang, hari ini bacaannya Lukas 4, 1:13, maka pasanglah 41:13. Masih ingat ya saya kasih cerita itu? Dapat, ditraktir makan lagi. Ya, itulah cara iblis. Dia bilang gini, ya, dia ajak saya makan, kan saya udah cerita kepada Bapak Ibu. Dia ajak saya makan, saya bilang berdoa nih, kita apa yang mau disyukuri. Jadi gini, Vikaris, minggu lalu saya susah. Saya mendengar firman, Lukas 4, 1:13, maka saya pasang 41:13, 43:11, 14:13. Pokoknya 4 angka itu dia putar dan dapat 2.500.000. Mari kita makan. Money laundry. Dengan kasih makan Vikaris.
That's the way cara iblis bekerja. Dan kita pikir itu benar. Kita pikir itu benar. Hati-hati karena inilah yang Yesus jumpai. Oleh karena itu, kalau kita teliti cobaan kepada Yesus orang Nazaret cuma 2 hal. Jadikanlah Allah sebagai pusat hidup. Sehingga apapun yang kita dicobai, kita selalu kembali kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Atau kalau enggak, yang iblis coba hancurkan iman kita adalah membuat kita berpusat pada diri sendiri. Dan kita pikir dengan pikiran kita sendiri ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Dan disitulah kita bisa jatuh. Disitulah kita lemah. Disitulah kita bisa kalah. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan, kalau kita mendekat dan kita bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Iblis sekalipun mau pakai cara lihai seperti apapun, dia tidak akan pernah menang. Karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita merespon dengan Kidung Jemaat 453. Jemaat Tuhan,
Mari bangkit berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan kami. Bahwa bersama dengan Tuhan kami akan bisa menang menghadapi berbagai pencobaan. Kami tidak akan mengandalkan diri kami sendiri atau mencoba melawan dengan kekuatan pikiran, perasaan, atau tenaga kami. Karena itu semua terbatas dalam hidup kami. Tapi kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Mampukan kami untuk berjalan dengan setia dalam kebenaran-Mu. Meskipun iblis mencoba untuk mengguncang iman kami melalui pikiran atau perasaan kami, tapi kami akan bertahan bersama dengan Tuhan sehingga tidak akan ada yang memisahkan kami dari kasih Tuhan, apapun itu. Kuatkan kami Tuhan dan mampukan kami. Dikala kami di titik terlemah, lapar, kesakitan, dalam kesedihan, sakit hati, akar pahit, iblis selalu mencoba untuk membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Tapi kami mau terus belajar dari firman-Mu yang akan menguatkan kami, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Begitu juga dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan kepada kami. Seringkali membuat kami lemah. Atau iblis membawa kami untuk mencobai Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami salah dalam mengambil keputusan. Seringkali kami salah dalam memilih sikap terhadap berbagai pencobaan. Ampuni kami. Dan kami tidak mau menguji kesetiaan Tuhan hanya karena Tuhan harus ikut apa yang kami inginkan. Tapi beriman kepada Tuhan adalah kami belajar untuk menundukkan diri di bawah kehendak dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa saat ini bagi mereka yang sedang berjuang karena kesehatan yang terganggu. Kami mohon kekuatan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basio England, bagi Ibu Betty Lapian, bagi Bapak Richard Monteverdi, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, bagi Diaken Rexi Tandayo, bagi Ibu Yoke Jones, bagi Bapak Roy Jones,
bagi Ibu Sylvia Engelen, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai dan Ibu Nora Angku. Biarlah anugerah Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Dikala titik terlemah mereka karena rasa sakit, karena mereka sulit untuk bertahan, kami yakin kuasa Tuhanlah yang akan menopang mereka. Setiap proses pengobatan yang dijalani Tuhan berkati, dari sana datanglah pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita karena Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Bagi saudara Ray Santogas yang Tuhan tambahkan usianya, Tuhan berkati ia dalam pendidikannya. Apa yang ia capai itu semua karena campur tangan Tuhan dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup dan masa depannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Dery Muiz yang Tuhan juga tambahkan usia dalam kehidupannya. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati Pak Dery dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan Ibu Pasya dan juga Dani. Biarlah hikmat Tuhan bertambah-tambah baginya, kekuatan Tuhan menyertainya. Damai sejahtera Tuhan terpelihara dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa bagi rasa syukur karena Tuhan memelihara kehidupan rumah tangga dari Pak Ben Lapian dan juga Ibu Betty. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan menyertai mereka bersama dengan keluarga. Dalam apapun yang mereka lakukan, berkat Tuhan tercurah, cinta kasih Tuhan terpelihara. Kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak dari keluarga ini. Bagi Alex Lapian yang sedang bertugas dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, sertai dan berkati ia. Begitu juga dengan istri terkasihnya Kesia. Tuhan juga berkati. Demikian juga dengan Thomas bersama istri dan anak-anak, Tuhan berkati mereka. Bapa di sorga, Engkau berkati seluruh petugas pelayan ibadah dalam ibadah hari ini. Baik majelis yang bertugas, pianis, Ibu Mira, translators dari Yeli, tim IT. Tuhan berkati dalam seluruh pelayanan yang mereka lakukan. Dan biarlah anugerah Tuhan menaungi dan menyertai kehidupan mereka. Bagi kami semua Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami menjalani minggu yang baru dalam tuntunan Tuhan. Kami selalu akan mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kami selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena kami tahu iblis selalu mencari titik terlemah kami. Walaupun secara fisik kami lemah, tetapi dalam spirit kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah satu detik pun meninggalkan kami. Maka kami akan kuat dan menang. Berkati bangsa Amerika, berkati bangsa Indonesia, berkati dunia ini Tuhan, dengan berbagai krisis yang sedang dihadapi. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh hadir di antara semua bangsa, dan hikmat Tuhan memimpin, menaungi para pemimpin negara. Ampuni dosa kami ya Bapa, dan kami berdoa berkati gereja Kasih Anugerah dengan semua pelayanan yang ada, para hamba Tuhan yang melayani. Biarlah boleh sehati sepikir di dalam Kristus melayani, memuliakan Tuhan, melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian bersama. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum ibu, kaum perempuan. Ibu silakan.
persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan akan diiringi oleh kidung jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allah. Mari kita mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Errol Tanai untuk menyanyi.
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GK mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan juga kepada pianis Ibu Mira Mangindaan yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Juga buat Saudari Yeli yang telah menjadi translator pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat tim IT yang telah membantu kita dalam ibadah ini. Saudara Joshua, Joshua, sama is Ruben there? Ya. Sama Ruben, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga nggak ada Ibu Pinkan, oke. Dan majelis dan jemaat GK mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun Reisan Togas pada tanggal 6 Maret, Bapak Dery Moitz tanggal 8 Maret, hari ulang tahun perkawinan keluarga Lapian Rukiat tanggal 9 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bible Study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa 3 pencobaan yang tadi kita sudah dengarkan dalam khotbah, 3-tiganya dijawab Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Yesus tidak mengubah batu jadi roti, tapi Yesus membuat 5 roti, 2 ikan. Bukan dia sendiri yang makan. 5.000 orang dia kasih makan. Iblis bilang, kau lihat ini dunia, sembah aku kuberikan. Bapak Ibu tahu setelah Yesus bangkit, Matius 28 saudara cari. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Wow. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus diminta, jatuhkan dirimu, pasti engkau akan diselamatkan. Dan engkau orang akan percaya bahwa engkau Mesias. Jangankan jatuh, mati di dalam maut Tuhan, ia dibangkitkan untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Dan kuasa ini yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Hadapi setiap pencobaan, karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia sayang kita, dia mengasihi kita,
Kita tidak perlu uji, Tuhan kalau Engkau sayang aku, lakukan ini. Dan kalau kita nggak dapat, kita menyalahkan Tuhan. No. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih setianya tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengan keyakinan ini, saya ajak kita berdiri dan kita akan kembali dalam kehidupan kita. Mari kita kembali dan kita segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace.
memberkati. Salam buat Pendeta. Thank you Ruben.